Apakah kamu pernah bertanya-tanya, apakah kacang-kacang yang kamu makan itu benar-benar baik untuk tubuhmu? Mereka kelihatannya seperti camilan sempurna, kecil, mudah dimakan, dan kaya nutrisi. Tapi tidak semua kacang diciptakan sama. Beberapa sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia, tapi ada juga yang justru bisa membawa dampak buruk. Itulah kenapa hari ini, kita akan membahasnya dengan lengkap. Kita akan mengungkap 3 jenis kacang terbaik yang sebaiknya kamu konsumsi secara rutin, dan 3 jenis kacang yang sebaiknya kamu hindari. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi kita ikut berubah. Makanan yang dulunya terasa aman, bisa mulai menimbulkan masalah seperti peradangan, kenaikan berat badan, atau bahkan gangguan jantung. Tapi ketika kamu tahu mana kacang yang benar-benar memberi manfaat, dan mana yang justru berisiko, kamu bisa membuat pilihan yang lebih bijak untuk tubuhmu. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena informasi ini bisa memberikan dampak besar bagi pola makan harianmu. Dan kalau kamu belum subscribe, saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Kastanye kacang yang baik untuk dimakan. 1. Kacang kenari, walnut superfood untuk otak. Kenari sudah lama disebut sebagai makanan otak, dan itu bukan tanpa alasan. Mereka kaya akan asam lemak omega 3, yang penting untuk menjaga fungsi otak, mengurangi peradangan, dan melindungi dari penurunan daya ingat seiring bertambahnya usia. Untuk para lansia, menjaga pikiran tetap tajam sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap kuat. Studi menunjukkan bahwa omega 3 bisa mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Mereka juga bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Tapi manfaat kenari nggak berhenti di otak saja. Kenari juga penuh dengan antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat stres dan penuaan. Ketika radikal bebas menumpuk dalam tubuh, mereka bisa menyebabkan peradangan yang berkaitan dengan penyakit jantung hingga radang sendi. Ambil contoh Pak Jakram, pensiunan guru berusia 74 tahun. Dia suka mengisi teka-teki silang dan membaca, tapi mulai merasa sering lupa nama orang, salah meletakkan kacamata, dan sulit mengingat kata-kata. Dokternya menyarankan dia menambah asupan omega 3 dalam makanannya. Akhirnya, dia mulai makan segenggam kenari setiap pagi saat sarapan. Beberapa bulan kemudian, dia merasa pikirannya lebih jernih dan lebih fokus. Keluarganya pun mulai melihat perubahan positif. Dia hanya menambahkan 1 kebiasaan kecil, tapi hasilnya luar biasa. Selain itu, kenari juga mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat dan memperlancar sirkulasi darah. Dan kabar baiknya, kenari rendah karbohidrat, sehingga cocok untuk lansia yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tapi tetap ingat, walaupun kaya nutrisi, kenari juga tinggi kalori. Jadi cukup konsumsi segenggam kecil setiap hari untuk mendapat manfaatnya. 2. Kacang almond, sumber nutrisi seimbang. Almond sering disebut sebagai salah satu kacang tersehat, dan memang benar. Mereka mengandung berbagai nutrisi penting yang membantu menjaga kesehatan jantung hingga kekuatan tulang, sangat bermanfaat untuk lansia. Dengan kombinasi lemak sehat, protein, dan serat, almond memberi energi stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah, sangat baik untuk lansia yang menjaga kadar glukosa. Salah satu alasan utama almond begitu istimewa adalah kandungan vitamin E-nya yang tinggi. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel kulit dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan bahkan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan. Banyak lansia mengalami kulit kering dan menipis, tapi mengonsumsi almond secara rutin bisa membantu kulit tetap sehat dari dalam.
Vitamin E juga berperan penting dalam menjaga fungsi otak dan mencegah penurunan kognitif. Lebih dari itu, almond kaya akan magnesium dan kalsium, dua mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Bagi lansia yang tidak terlalu banyak konsumsi produk susu, almond bisa menjadi alternatif baik untuk mendukung kesehatan tulang. Contohnya Bu Salwa, seorang pensiunan perawat berusia 69 tahun. Dia mulai menyadari kulitnya makin kering dan rapuh, serta merasa khawatir tentang risiko osteoporosis seperti yang dialami ibunya. Atas saran dokter, dia mulai mengonsumsi almond sebagai camilan setiap hari. Dalam beberapa bulan, kulitnya terasa lebih sehat dan dia merasa lebih tenang karena tahu dia menjaga tulangnya dengan cara sederhana. Almond juga menurunkan kolesterol jahat dan mendukung peredaran darah. Kombinasi lemak sehat dan seratnya membantu menjaga arteri tetap bersih. Meskipun kalorinya tinggi, protein dan serat dalam almond membuat kita kenyang lebih lama, mencegah makan berlebihan. Kamu bisa makan almond dalam berbagai cara, mentah, dipanggang, atau dalam bentuk selai almond. Tapi ingat, pilih yang tanpa garam, karena sodium berlebihan bisa mengurangi manfaatnya bagi jantung. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa informasinya bermanfaat, coba ketik nomor 2 di kolom komentar, supaya saya tahu kamu masih di sini. Dan jangan lupa subscribe ya, karena dukunganmu membantu kami terus membuat konten bermanfaat seperti ini. 3. Kacang pistachio. Camilan sehat untuk jantung. Kacang pistachio sering dilupakan, padahal mereka menyimpan banyak manfaat, terutama bagi lansia. Pistachio mengandung antioksidan, serat, dan lemak sehat yang membantu menjaga jantung, gula darah, dan pencernaan. Antioksidan seperti lutein dan gamma-tocopherol di dalamnya membantu mengurangi peradangan dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Studi menunjukkan bahwa konsumsi pistachio secara rutin bisa menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga jantung lebih sehat. Pistachio juga memiliki indeks glikemik rendah, artinya mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah, penting untuk lansia yang mengelola diabetes. Lihat saja Pak Iwan, 71 tahun, yang sudah lama kesulitan mengatur kadar gula darahnya. Dokternya menyarankan mengganti camilan manis dengan yang lebih sehat, jadi ia mulai makan segenggam pistachio setiap sore. Hasilnya, gula darahnya membaik, dan ia merasa kenyang lebih lama. Pistachio juga kaya serat, baik untuk sistem pencernaan. Banyak lansia mengalami sembelit atau pencernaan lambat, dan serat membantu menjaga kelancaran buang air besar serta menyehatkan bakteri baik di usus. Kabar baik lainnya, pistachio lebih rendah kalori dibandingkan banyak kacang lain, karena rasio protein terhadap lemaknya lebih tinggi. Dan karena biasanya dijual masih dalam cangkang, kita harus mengupasnya satu persatu. Ini membantu kita makan lebih perlahan dan tidak berlebihan. Pilihlah yang tanpa garam tambahan agar manfaatnya tidak tertutupi oleh natrium berlebihan. Sekarang, mari kita bahas jenis kacang yang justru sebaiknya dihindari oleh lansia, dan alasannya. Tanda silang kacang yang sebaiknya dihindari. 1. Kacang mete, cashew risiko tersembunyi. Meskipun kacang mete terasa lezat dan populer, ada beberapa risiko tersembunyi, terutama bagi lansia. Salah satu masalah terbesar adalah kandungan oksalat yang tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang bisa bergabung dengan kalsium dalam tubuh dan membentuk batu ginjal yang tajam dan menyakitkan. Masalah ini jadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Jika kamu pernah mengalami batu ginjal atau memiliki masalah ginjal, kacang mete bisa memperparah risikonya. Berbeda dengan kacang lain yang justru membantu melindungi ginjal, kacang mete berada di urutan atas dalam hal kandungan oksalat,
sehingga sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari sama sekali jika kamu khawatir tentang kesehatan ginjalmu. Masalah lain dengan kacang mete adalah kandungan karbohidratnya yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis kacang lainnya. Sebagian besar kacang rendah karbohidrat dan tidak terlalu memengaruhi gula darah. Tapi kacang mete mengandung lebih banyak gula alami yang bisa menyebabkan sedikit kenaikan kadar gula darah. Bagi lansia yang mengelola diabetes atau mencoba menjaga kestabilan gula darah, kacang mete mungkin bukan pilihan terbaik. Ambil contoh Mirna, seorang pensiunan berusia 68 tahun. Ia mulai menambahkan kacang mete ke dalam makanannya karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan. Ia menikmatinya dalam campuran kacang dan sebagai camilan harian. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan ketidaknyamanan di ginjalnya. Setelah berkonsultasi dengan dokternya, ia mengetahui bahwa kandungan oksalat dalam kacang mete bisa memperburuk kondisi ginjal. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggantinya dengan kacang rendah oksalat seperti almond dan walnut. Tak lama kemudian, gejalanya membaik. Kacang mete juga tinggi kalori dan lemak. Artinya, sangat mudah untuk mengonsumsinya secara berlebihan tanpa disadari. Segenggam kecil mungkin terlihat tidak banyak, tetapi kalori ekstra itu bisa menumpuk dengan cepat dan menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak diinginkan dari waktu ke waktu. Bagi lansia yang ingin menjaga berat badan tetap sehat dan menghindari tekanan tambahan pada persendian, membatasi makanan tinggi kalori seperti kacang mete adalah langkah bijak. Meskipun kacang mete mengandung lemak sehat dan mineral, risikonya seringkali lebih besar daripada manfaatnya, terutama bagi lansia dengan masalah ginjal, gula darah, atau yang sedang menjaga berat badan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 4 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus membuat konten yang informatif dan inspiratif. Sekarang mari kita lanjut ke jenis kacang berikutnya yang sebaiknya dihindari. 2. Kacang macadamia, tinggi lemak, rendah manfaat. Kacang macadamia memiliki tekstur lembut dan rasa mentega yang membuatnya populer untuk camilan dan bahan kue. Namun, untuk kesehatan lansia, kacang ini mungkin bukan pilihan terbaik. Meski mengandung beberapa nutrisi bermanfaat, kandungan lemak dan kalorinya yang sangat tinggi bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat, terutama bagi lansia yang berusaha mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, atau menurunkan kadar kolesterol. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kandungan lemaknya yang sangat tinggi. Sekitar 75% kalori dari kacang macadamia berasal dari lemak. Itu menjadikannya salah satu kacang paling padat kalori. Berbeda dengan kacang seperti almond atau walnut yang juga mengandung protein dan serat, kacang macadamia sebagian besar hanya mengandung lemak dan sangat sedikit protein atau serat untuk memberikan rasa kenyang. Ini adalah pelajaran yang dipetik oleh Ridwan, seorang pensiunan berusia 73 tahun. Ia menyukai rasa kacang macadamia dan menganggapnya sebagai camilan sehat. Tapi setelah beberapa bulan mengonsumsinya secara rutin, berat badannya mulai naik perlahan. Dokternya menjelaskan bahwa meski terlihat sehat, kacang macadamia menyumbang kalori berlebih tanpa cukup protein atau serat. Setelah Ridwan menggantinya dengan kacang seperti pistachio dan almond, ia lebih mudah menjaga berat badan dan tetap bertenaga sepanjang hari. Masalah lain adalah dampaknya terhadap kesehatan jantung. Meski mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik, kacang ini tidak memiliki asam lemak omega 3 seperti walnut atau serat tinggi seperti almond. Artinya, kacang ini tidak memberikan manfaat kardiovaskular sebesar jenis kacang lainnya. Selain itu,
Kacang macadamia sering dijual dalam versi asin atau berperisa yang meningkatkan asupan natrium. Terlalu banyak natrium bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, retensi cairan, dan menambah beban pada jantung, masalah yang sering dihadapi para lansia. Bahkan versi yang tidak asin pun tetap kekurangan serat dan protein yang dibutuhkan tubuh. Kacang macadamia memang enak, tapi bagi lansia yang peduli pada berat badan, kesehatan jantung, dan gizi secara keseluruhan, ada pilihan yang jauh lebih baik. 3. Kacang berbumbu dan manis, gula dan aditif tersembunyi. Tidak semua kacang diciptakan sama. Jika kacang mentah atau yang dipanggang ringan menawarkan manfaat kesehatan besar, maka kacang yang dibumbui, dimaniskan, atau diasinkan berlebihan justru bisa menimbulkan risiko, terutama bagi lansia. Banyak kacang olahan ini dipenuhi gula tambahan, perisa buatan, dan natrium tinggi, mengubah camilan sehat menjadi bom tersembunyi bagi kesehatan. Meski rasanya lezat, mereka bisa menyebabkan lonjakan gula darah, tekanan darah tinggi, dan peradangan dalam tubuh. Masalah terbesar adalah kandungan gulanya. Banyak merek melapisi kacang mereka dengan madu, karamel, atau coklat yang bisa langsung menaikkan kadar gula darah. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang mengelola diabetes atau pradiabetes, karena gula tersembunyi ini bisa menyebabkan resistensi insulin dan komplikasi kesehatan jangka panjang. Bahkan kacang yang tampak ringan, seperti kacang tanah panggang madu atau almond berlapis kayu manis, bisa mengandung gula setara permen batangan. Lalu, ada masalah natrium. Banyak kacang kemasan dipanggang dengan garam berlebihan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan retensi cairan. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia yang sudah menghadapi kondisi jantung, ginjal, atau tekanan darah tinggi. Mengonsumsi terlalu banyak natrium dari waktu ke waktu bisa memperbesar risiko penyakit jantung. Pikirkan tentang James, pria berusia 70 tahun yang merasa telah membuat pilihan cerdas dengan beralih dari keripik kentang ke kacang berperisa. Ia menyukai varian barbecue dan madu panggang. Tapi lambat laun, tekanan darahnya naik. Saat ia mulai membaca label nutrisi, ia terkejut melihat tingginya kandungan garam dan gula. Akhirnya, ia beralih ke kacang mentah tanpa garam dan segera merasakan peningkatan dalam energi dan kesehatannya. Di luar gula dan garam, banyak kacang berperisa mengandung pengawet buatan dan minyak yang tidak sehat. Beberapa merek menggunakan minyak terhidrogenasi yang mengandung lemak trans, lemak paling berbahaya bagi kesehatan jantung. Lemak ini meningkatkan kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, dan memperparah peradangan, semua faktor risiko utama untuk stroke dan serangan jantung. Jika Anda menyukai kacang tetapi ingin menghindari risiko tersebut, pilihlah kacang mentah tanpa garam. Jika Anda menyukai sedikit rasa tambahan, Anda bisa memanggangnya sendiri di rumah dengan rempah sehat seperti kayu manis, kunyit, atau sedikit garam laut. Dengan begitu, Anda bisa mengendalikan bahan yang masuk ke tubuh. Kacang bisa menjadi tambahan luar biasa dalam pola makan, tapi cara pengolahannya sangat menentukan. Tetaplah memilih kacang utuh alami, hindari yang manis, asin, atau berbumbu buatan agar Anda mendapat manfaat penuh tanpa risiko tersembunyi. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 6 di komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dukungan Anda sangat berarti. Kesimpulan. Sekarang setelah kita membahas jenis kacang terbaik dan terburuk untuk lansia, mari kita ringkas. Kacang terbaik adalah walnut, almond, dan pistachio. Ketiganya kaya omega-3 yang baik untuk otak, lemak sehat untuk jantung, dan serat untuk pencernaan. Mereka membantu fungsi kognitif, memperkuat tulang, dan menjaga kestabilan gula darah,
pilihan yang sangat cocok untuk rutinitas harian. Sementara itu, kacang yang sebaiknya dihindari adalah kacang mete, kacang macadamia, dan kacang yang dibumbui atau dimaniskan. Masalahnya bisa berupa risiko batu ginjal, kalori dan lemak berlebih, hingga gula dan natrium tersembunyi. Jika dikonsumsi terus-menerus, mereka bisa lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Intinya, kacang adalah sumber nutrisi yang luar biasa, tapi memilih jenis yang tepat dan mengonsumsinya dalam jumlah wajar sangatlah penting. Jika Anda selama ini mengonsumsi jenis kacang yang kurang bermanfaat, mungkin inilah saatnya beralih ke pilihan yang benar-benar mendukung kesehatan Anda. Dan jika Anda sudah rutin menikmati walnut, almond, dan pistachio, pertahankan kebiasaan itu. Tubuh Anda akan berterima kasih dalam jangka panjang. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apa kacang favorit Anda? Pernahkah Anda merasakan perbedaan dalam tubuh berdasarkan apa yang Anda konsumsi? Tinggalkan komentar dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar dari Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terbantu, silakan like, subscribe, dan bagikan ke orang lain. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bisa menginspirasi dan memberi informasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.